warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian udah pada sarapan, Bu? Sudah Bu. Alhamdulillah. Agar pembelajaran ini barokah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada KM tolong disiapkan ya. Baik Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin. Terima kasih kepada KM telah memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Coba cek teman kalian ada yang tidak hadir. Ada Bu, Agus. Agus kemana ya? Katanya lagi pergi keluar kota Bu. Oh, tapi Agus sudah menitipkan surat belum? Sudah Bu, kemarin waktu pelajaran kimia. Oke, cuma Agus aja ya. Semuanya sudah terabsen? Sudah Bu. Oke. Baik, sebelum kita ke materi, apakah boleh Ibu bertanya? Boleh Bu. Nah, di sini siapa yang suka berenang atau hobi berenang? Saya Bu, saya suka banget berenang. Wah, pasti seru kan berenang, apalagi bersama keluarga. Tapi ada yang tahu, di dalam air kolam itu terdapat makhluk hidup yang berukuran mikroskopis loh. Ada yang tahu? Tidak Bu, makhluk mikroskopis apa Bu? Baik, sini Ibu kasih tahu jawabannya. Ternyata air kolam yang terlihat bersih mengandung salah satu spesies dari kingdom yang akan kita pelajari loh. Tidak hanya di air kolam, nah spesies ini juga terdapat di air danau, air sungai, genangan air, dan air laut. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian lagi berenang, lalu kalian tidak sengaja meneguk air. Nah, otomatis spesies tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan menyebabkan penyakit. Nah, maka dari itu kita akan bersama-sama akan mengenal salah satu spesies dari kingdom ini ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kembali. Di sini siapa yang suka minum Yakult? Saya Bu, saya setiap hari minum Yakult Bu. Lalu mikroorganisme apa ya yang terdapat di dalam Yakult? Mikroorganisme bakteri bukan Bu. Soalnya saya sering melihat di iklan televisi menyebutkan bakteri Bu. Ya, betul sekali seperti yang telah kita pelajari bahwa bakteri itu terdapat di mana-mana. Nah, ada yang tahu bakteri berdasarkan bentuk. Coba sebutkan salah satunya. Saya Bu, Ya. kelompok bakteri berdasarkan bentuk itu ada kokus. Kokus itu dibagi lagi menjadi monokokus, diplococcus, tetracoccus, archina, streptococcus, dan staphylococcus Bu. Oke, betul. Bu izin bertanya apakah diperbolehkan Bu? Boleh. Bu, kalau bakteri banyak jenisnya dan terdapat di mana-mana. Di sekitaran kita juga ada bakteri. Pasti di alam bakterinya banyak sekali dong Bu. Ya, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Nah, bakteri itu terdapat di mana-mana, di sekitaran kita, di alam. Tapi ada loh salah satu kelompok dari kingdom yang akan kita pelajari yang memiliki peranan penting untuk mengatur populasi bakteri dengan cara memakan bakteri tersebut. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu kita akan mempelajari mengenai pengelompokan kingdom Protista. Nah, selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih Bu kita harus belajar mengenai Protista? Nah, jawabannya agar kita semua senantiasa bersyukur atas kebesaran Allah melalui ciptaannya yang kecil seperti Protista ini. Nah, dengan kita mempelajari Protista, kita mengetahui ciri-ciri Protista, pengelompokan Protista, cara reproduksi Protista, dan juga mengetahui peran menguntungkan dan merugikan. Nah, sehingga kita semua bisa terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh Protista. Baik anak-anak, terdapat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Bisa dilihat ya. Nah, yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri umum dari Protista, lalu mampu mengklasifikasikan Protista pada tingkat filum, lalu mampu mengidentifikasi ciri umum dari Protista mirip hewan, lalu mampu menganalisis keterkaitan antara ciri-ciri dan jenis dari Protista mirip hewan, lalu mampu mengklasifikasikan Protista mirip hewan atau protozoa berdasarkan cara reproduksi,
lalu mampu membuat gambar dari filum protozoa, lalu mampu mengkomunikasikan peranan protista mirip hewan atau protozoa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Ibu mempunyai tayangan video mengenai pengelompokan protozoa. Ibu harapkan anak-anak semua dapat menyimaknya ya. Baik, Bu. Tapi sebelum Ibu mulai videonya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu kenapa sih protozoa itu dikatakan mirip hewan? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, nah pertanyaan Ibu itu akan terjawabkan melalui tayangan video ini. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian semua dapat menyimak dengan baik ya. Baik, Bu. Oke, Ibu play dulu videonya ya. Nah, jadi sampelnya itu diambil dari air sawah, lalu diamati di bawah mikroskop seperti itu, karena protozoa ini habitatnya di air seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya. Nah, tadi Ibu kan bertanya, kenapa sih protozoa dikatakan mirip hewan? Karena memiliki alat gerak, seperti dilihat amuba ini. Amuba ini memiliki alat gerak kaki semu atau pesopodia. Jadi anak-anak harus diingat ya, ciri utama dari protozoa itu salah satunya dapat bergerak karena memiliki alat gerak untuk apa? Untuk menggerakkan tubuhnya seperti itu. Tuh, lihat kan aktif bergerak-gerak seperti layaknya hewan. Lalu yang kedua ini ada paramecium. Nah, paramecium ini berbeda dengan yang tadi amuba. Nah, ini tuh bergerak dengan menggunakan bulu getar. Lalu ini ada euglena. Nah, euglena ini bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau flagel ya. Lalu ini ada vorticella. Nah, vorticella ini sama seperti paramecium, yaitu bergerak dengan menggunakan bulu getar. Oke, tayangan video dari Ibu dicukupkan dulu. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tayangan yang sudah Ibu tayangkan? Saya, Bu, Ya. bagaimana cara membedakan kingdom protista dengan kingdom yang lainnya? Lalu, Bu, apakah semua jenis protista mirip hewan itu sama? Saya, Bu, bagaimana ciri dari protista mirip hewan? Bagaimana protozoa berkembang biaknya, Bu? Bu, apakah protozoa bisa menyebabkan penyakit? Dan juga apakah protozoa bisa menguntungkan bagi kehidupan kita? wah, banyak sekali ya pertanyaannya. Ibu sangat kagum atas kerasa ingin tahuan kalian semua. Nah, baik, Ibu simpulkan saja ya. Jadi, bagaimana peranan protozoa dalam kehidupan sehari-hari serta keterkaitannya antara ciri-ciri dan cara reproduksi berdasarkan filum protozoa. Baik, untuk menjawab pertanyaan kalian, Ibu akan bagikan LKPD ya, tapi kalian harus duduk dulu bersama kelompoknya ya. Baik, Bu. Nah, ini Ibu bagikan ya. Oke, Ibu harapkan kalian ini mengerjakannya dengan cara berdiskusi dengan kelompok ya. Lalu cermati instruksi yang ada di LKPD, terutama di LKPD nomor 2. Coba lihat dulu. Baik, Bu. Nah, di LKPD nomor 2 ini Ibu ingin kalian menggambar salah satu spesies dari protozoa. Nah, ini seunik kalian ya. Kalian mau menggambar dengan menggunakan pensil warna, dengan spidol atau dengan pensil saja tidak apa-apa. Nah, di sini Ibu menekankan kepada kalian itu harus mengetahui bentuk-bentuk spesies dengan cara menggambarnya seperti itu.
Lalu cari referensinya, mau itu di internet boleh, di buku juga boleh. Nah, diusahakan kalian bisa bekerja sama ya dengan kelompoknya. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD bisa langsung dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, bagi yang belum paham mengenai teknisnya bisa langsung saja tanyakan ke ibu ya. Hai, aku boleh gabung di kelompok 1 ya sama kalian? Iya, boleh. Ini kita baca dulu aja instruksi di LKPD-nya, lalu kita cari deh referensinya. Oke, kamu mau cari di buku apa di internet? Aku di internet aja deh, soalnya kuota aku banyak. Oke, kalau gitu aku cari di buku aja ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah mengalami kesulitan? Sejauh ini belum ada kesulitan, soalnya kita lagi nyari referensi terlebih dahulu. Oke, semangat ya buat kelompok 1. Ya, baik Ibu, terima kasih. Aku udah nemu loh jawaban nomor 1 di buku halaman 51. Coba cek dulu deh jawabannya, takutnya aku keliru sama jawabannya. Sini aku baca dulu. Oh ya, kayaknya udah tepat deh, soalnya tadi aku sempat nyari di internet dan sama kayak gini jawabannya. Sekarang tinggal kamu tulis aja di lembar. Oke. Aku udah nemu nomor 2, tapi aku pengen nanya dulu ke ibu, soalnya aku kurang paham. Nah iya, kamu kan jago gambar. Coba tanya aja dulu ke ibu. Ibu izin bertanya. Iya, ada apa? Apakah kelompok 2 mengalami kesulitan? Ini Bu, saya kan menggambarnya harus lengkap beserta keterangannya atau tidak Bu? Wah, ini gambarnya sudah bagus ya. Nah, lebih baik lengkap, tapi tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kamu dapat membedakan film dari protozoa ini. Oh, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, waktu pengerjaannya sudah habis ya. Sekarang hasil pengerjaannya bisa langsung dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, kepada rekan yang lainnya, Ibu harapkan dapat menyimak, memberi tanggapan atau bertanya ya. Ayo, siapa yang tadi pertama menyelesaikan LKPD-nya? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kami. Untuk nomor 1 yaitu protista adalah organisme tingkat rendah yang terdiri dari organisme seolah-olah jamur, seolah-olah tumbuhan, dan juga seolah-olah hewan. Nah, secara umum ciri-cirinya yaitu bersifat eukariotik, respirasi secara aerobik, sebagian besar bersifat uniseluler, reproduksi secara seksual dan aseksual, sebagian hidup bebas, sebagian bersimbiosis, sebagian juga hidupnya di perairan. Nah, untuk nomor 2 secara garis besar kaki semu pada Rhizopoda dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu logodia dan filogodia. Oke, selanjutnya nomor 3. Siliata melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Reproduksi vegetatif yaitu dengan pembelahan biner membujur atau transversal sepanjang selnya. Pembelahan diawali dengan pembelahan mikronukleus dan diikuti dengan pembelahan makronukleus. Reproduksi generatif dilakukan dengan konjugasi, yaitu dengan penggabungan atau penyatuan fisik sementara antara 2 individu, kemudian terjadi pertukaran nukleus. Dengan demikian akan terjadi perpaduan sifat yang dibawa oleh kedua individu tersebut dan menghasilkan satu individu baru. Lalu nomor 4, karena foraminifera sangat sensitif terhadap berbagai perubahan lingkungan sehingga berpotensi untuk dijadikan indikator perubahan lingkungan. Kerangka atau fosil foraminifera yang telah mati dalam waktu yang lama akan mengendap di dasar laut dan membentuk tanah globigerina. Endapan itulah yang menjadikan indikator keberadaan minyak bumi, gas, dan bahan mineral lainnya. Selanjutnya nomor 5, contoh dari Siliata yaitu Paramecium caudatum, Stentor, Pidinium, dan Forticella. Ciri-ciri yang dimilikinya yaitu alat gerak berupa selia atau bulu getar, memiliki 2 intisel atau makronukleus dan mikronukleus, reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, reproduksi seksual dengan cara konjugasi, memiliki trikokis untuk melindungi diri dari musuh, dan bersifat heterotrof. Contoh dari Rhizopoda yaitu Amuba proteus, Entamuba histolytica, Entamuba gingivalis, dan Paraptera dan Radiolarcha. Contoh dari Flagelata yaitu Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma evansi, Euglena viridis, dan Noctiluca miliaris. Ciri-ciri yang dimilikinya yaitu alat gerak berupa flagela atau buruk campur, reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, hidup di air, bersimbiosis, atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan atau manusia. Contoh dari sporozoa yaitu Plasmodium. Ciri-ciri yang dimilikinya yaitu tidak memiliki alat gerak, tidak memiliki vakuola kontraktil, memiliki daun hidup kompleks, dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual, dan membentuk spora. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semuanya sudah pada presentasi ke depan. Dari hasil presentasi rekan semua, Ibu akan menekankan materi tentang protozoa ini. Jadi, protista ini dikategorikan sebagai organisme tingkat rendah karena terdiri dari bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan pula jamur. Lalu mereka itu apa dong, Bu? Nah, mereka itu mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu protista. Nah, mereka ini memiliki ciri yaitu eukariotik. Nah, salah satu kelompok dari protista ini ada protozoa. Nah, protozoa ini dikatakan mirip hewan karena memiliki ciri-ciri dapat bergerak dan
heterotrof. Nah, protozoa ini bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Nah, protozoa ini hidup atau kebanyakan terdapat di air tawar, air laut, di tanah, di tempat-tempat lembah, bahkan di tubuh manusia juga ada loh. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi ke dalam 4 kategori. Yaitu yang pertama ada rhizopoda, lalu ada ciliata, lalu ada flagellata, lalu ada sporozoa. Nah, sporozoa ini tidak memiliki alat gerak seperti plasmodium. Nah, plasmodium ini memiliki peranan merugikan loh, karena dapat menghantarkan penyakit malaria. Oke, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi protozoa merupakan protista mirip hewan. Hal tersebut dikarenakan bergerak secara aktif dengan alat geraknya, meskipun ada pula yang tidak bergerak aktif. Adanya alat gerak ini digunakan sebagai dasar klasifikasinya, yaitu rhizopoda bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia, ciliata bergerak menggunakan rambut ketat atau cilia, dan flagellata bergerak menggunakan mulut cambuk atau flagella. Dan yang satu lagi sporozoa, yang terakhir ini tidak memiliki alat gerak, Bu. Baik, terima kasih kepada Jenny karena telah memberikan kesimpulan. Baik, Ibu akan meluruskan kesimpulan dari rekan kalian ya. Jadi, protozoa merupakan kelompok lain dari protista eukarioti. Nah, protozoa ini memiliki ukuran yang mikroskopis sehingga dapat dilihat melalui mikroskop. Tubuhnya uniseluler. Nah, tubuhnya ada yang berbentuk bulat, lonjong, panjang, lalu berflagel atau bersilia. Nah, protozoa juga bereproduksi dengan seksual dan aseksual. Lalu protozoa memiliki peranan menguntungkan loh. Salah satunya dapat sebagai penyeimbang ekosistem dan juga sebagai pendeteksi adanya sumber minyak bumi dan lain sebagainya. Nah, di samping ada peranan menguntungkan, pasti ada juga dong peranan merugikan. Salah satunya dapat menyebabkan penyakit. Dari penyampaian barusan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Wah, semoga kalian semua paham ya mengenai materi protozoa ini. Baik anak-anak, untuk materi diskusi hari ini sudah selesai ya. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena memiliki semangat belajar yang tinggi pada materi ini. Nah, Ibu harapkan juga kalian tetap bersemangat dalam belajar dan menuntut ilmu di materi yang lainnya ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok penampil dan juga berikan tepuk tangan untuk kita semua sebagai apresiasi kita karena telah semangat belajar dalam materi ini. Berikan tepuk tangannya ya. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan membagikan soal post-test. Nah, waktu pengerjaannya 10 menit. Ibu harapkan dalam mengerjakan ini tidak lagi berdiskusi ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Nah, oke, Ibu akan membagikan soalnya terlebih dahulu ya. Semuanya sudah mendapatkan soalnya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, jangan lupa isi identitasnya ya. Waktu pengerjaannya sudah habis. Ibu mohon lembar jawabannya dikumpulkan dan diestafetkan ke meja paling depan. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar mengenai salah satu kelompok dari protista, yaitu protista mirip hewan. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar atau lebih mengenal mengenai kelompok protista yang lainnya, yaitu protista mirip tumbuhan dan protista mirip jamur, serta peranan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan semuanya belajar terlebih dahulu ya, atau membaca-baca materi selanjutnya, agar kalian lebih paham ya. Kan anak-anak sudah belajar tuh mengenai protista. Apakah ada yang ingin berpendapat mengenai materi yang sudah disampaikan? Saya, Bu. Saya merasa senang dapat mempelajari kelompok dari protozoa, ciri-ciri, serta peranan yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan kita. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih karena sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.